Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Clarissa Nalasatwika dengan NIM A1120231535 dari kelas DS04. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari UTS saya. Yang pertama, ada data understanding dan IDE. Pertama, saya mengimport library yang akan saya gunakan. Selanjutnya, saya menyimpan dataset ke dalam variabel df sebelum menganalisis dataset. Selanjutnya, saya menampilkan 5 data awal. Selanjutnya selanjutnya saya mengecek informasi dataset yang menampilkan jumlah baris dan kolom, tipe data, jumlah data kosong atau missing value. Output dari kode ini adalah dataset memiliki sekitar 129.880 data, 24 kolom dengan tipe data integer dan objek. Tahap ini penting untuk mengetahui apakah ada data kosong dan tipe data sudah sesuai atau belum. Yang selanjutnya, statistik deskriptif yang digunakan untuk menampilkan statistik numerik, yaitu mean, standar deviasi, minimum, maksimum, dan kuartil. Eh, Kode ini digunakan untuk memahami karakteristik data numerik. Selanjutnya, saya memisahkan kolom kategorikal dan numerik. Output dari kode ini ada gender, customer type, type of travel, class, dan satisfaction. Dengan numerik, age, flight distance, departure delay, eh, arrival delay, check-in service, online boarding, gate location, on-board service, seat comfort, legroom service, dan lain-lain. Selanjutnya, saya mengecek missing value dari dataset ini. Output dari kode ini adalah hampir semua kolom tidak memiliki missing value, tetapi arrival delay memiliki beberapa data yang kosong. Missing value dapat mempengaruhi hasil analisis dan model dari machine learning. Selanjutnya, ada distribusi satisfaction yang menampilkan jumlah pelanggan puas dan tidak puas. Output dari kode ini adalah kategori neutral or dissatisfied sebanyak 56,6% dan satisfied sebesar 43,4%. Kode ini digunakan untuk mengetahui keseimbangan target atau kelas. Jadi kesimpulan dari kode ini adalah jumlah penumpang yang tidak puas sedikit lebih banyak dibanding penumpang yang puas. Selanjutnya, ada pie chart satisfaction eh, yang menggambarkan visualisasi persentase kepuasan. Pie chart mempermudah kita dalam melihat proporsi kategori. Selanjutnya ada distribusi gender. Distribusi gender, output dari distribusi gender adalah jumlah laki-laki dan perempuan hampir seimbang. Namun, jumlah perempuan lebih banyak. Selanjutnya ada distribusi kelas. Distribusi kelas di sini menghasilkan output kelas bisnis paling banyak. Ekonomi berada di tengah-tengah dan ekonomi plus paling sedikit. Jadi kesimpulannya ada sebagian besar pelanggan menggunakan bisnis dan ekonomi. Yang selanjutnya ada distribusi type of travel. Output dari kode ini adalah bisnis travel jauh lebih banyak dibandingkan dengan uh, personal travel. Selanjutnya ada distribusi age. Distribusi age merupakan histogram usia dari penumpang. Output dari kode ini yaitu mayoritas usia penumpang adalah sekitar 25 sampai 55 tahun. Eh, Penumpang didominasi usia produktif. Selanjutnya ada distribusi flight distance. Distribusi flight distance pada kode ini menghasilkan output yaitu sebagian besar penerbangan jarak pendek hingga menengah dan distribusi lebih miring ke kanan atau right seaward. Eh, Kode ini menunjukkan hanya sedikit penerbangan jarak yang jauh. Selanjutnya ada distribusi seat comfort. Kode ini menghasilkan output yaitu rating 4 dan 5 eh, memiliki jumlah paling banyak. Kesimpulannya yaitu sebagian besar pelanggan merasa kursi cukup nyaman. Yang selanjutnya ada distribusi clean lines. Eh, Output dari kode ini adalah nilai 4 lebih dominan. Maka kebersihan dari penerbangan ini mendapatkan penilaian yang cukup baik. Selanjutnya ada box plot age. Box plot age ini mendeteksi outlier usia. Output dari kode ini ada tidak banyak outlier ekstrim. Dengan kesimpulan distribusi usia relatif normal. Selanjutnya ada box plot flight distance. Box plot flight distance pada kode ini menghasilkan output bahwa terdapat beberapa outlier penerbangan yang sangat jauh. Maka ada sebagian kecil penumpang dengan jarak penerbangan ekstrim. Selanjutnya, eh, encoding data kategorikal. Encoding data kategorikal mengubah data teks menjadi angka. Contohnya, male menjadi 0 dan female menjadi 1. Heatmap korelasi hanya bisa menggunakan data numerik. Selanjutnya, ini ada heatmap korelasi. Heatmap korelasi menampilkan hubungan antar variabel dengan warna merah, yaitu korelasi positif, dan warna biru sebagai korelasi negatif. Di sini saya menemukan bahwa faktor yang cukup berkorelasi dengan satisfaction ada online boarding, seat comfort, in-flight entertainment, dan class. Heatmap membantu mengetahui fitur yang paling mempengaruhi kepuasan pelanggan.
Selanjutnya ada direct encoding. Eh, Pertama, saya eh, mengimport library machine learning. Ada train test split, standard scalar, simple imputer, logistic regression, decision tree classifier, random forest classifier, accuracy score, classification report, dan confusion matrix. Selanjutnya, saya menentukan target dan fitur. Dengan X berisi semua fitur atau input, dan Y berisi target yang akan diprediksi, yaitu puas dan tidak puas. Dalam machine learning, X dapat dikatakan sebagai variabel prediktor dan Y sebagai variabel target. Model belajar dari hubungan antara X dan Y. Yang selanjutnya, ada encoding target. Karena model machine learning hanya menerima angka, maka satisfied sama dengan satu dan neutral or dissatisfied sama dengan nol. Model klasifikasi tidak dapat memproses teks secara langsung, maka encoding diperlukan agar label dapat dihitung secara matematis. Selanjutnya, saya memisahkan kolom numerik dan kategorikal. Data dipisahkan menjadi numerik dan kategorikal, karena processing tiap data berbeda, yaitu numerik dengan scaling dan kategorikal dengan encoding. Selanjutnya, saya menangani missing value. Missing value diisi dengan rata-rata atau mean, dan kolom kategorikal diisi dengan kategori yang paling sering muncul. Selanjutnya ada encoding variabel kategorikal. Pada kode ini, mengubah data kategorikal menjadi angka menggunakan one hot encoding. Contohnya, gender, male dan female menjadi gender underscore male. Model machine learning, karena model machine learning hanya memahami angka. Drop underscore first digunakan untuk menghindari multicollinearity dan mengurangi redundansi fitur. Selanjutnya ada standarisasi data yang digunakan untuk mengubah data agar memiliki mean sama dengan nol dan standar deviasi sama dengan satu. Selanjutnya, saya membagi data train dan test. Dataset dibagi menjadi 80% training dan 20% testing. Eh, Test size sama dengan 0,2 untuk data, 20% data untuk evaluasi dan random state 42 agar hasil selalu sama. Stratify sama dengan Y digunakan untuk menjaga proporsi kelas agar tetap seimbang. Selanjutnya ada training logistic regression yang digunakan untuk melatih model logistic regression. Logistic regression itu cocok untuk klasifikasi biner, interpretasi sederhana, dan baseline model. Selanjutnya ada training decision tree, yaitu model pohon keputusan. Di sini menggunakan decision tree karena mudah dipahami, mampu menangani hubungan nonlinear dan rawan overfitting. Selanjutnya, training random forest. Random forest adalah kumpulan banyaknya decision tree. Keunggulan dari random forest yaitu lebih stabil, akurasi tinggi, dan mengurangi overfitting. Selanjutnya, ada fungsi evaluasi model. Fungsi ini digunakan untuk memprediksi dataset, menghitung akurasi, menampilkan classification report, dan membuat confusion matrix. Selanjutnya, yaitu evaluate logistic regression. Output yang dihasilkan di sini adalah akurasi sebesar 87% dengan confusion matrix, uh, tidak puas sebanyak 13.293 dan puas sebanyak 9.436. Selanjutnya ada evaluasi decision tree dengan output akurasi sebesar 94%. Decision tree menangkap pola data lebih kompleks dibandingkan logistic regression, namun berpotensi overfitting. Selanjutnya ada evaluate dari random forest dengan output akurasi sebesar 96%, dan ini merupakan model terbaik. Random forest lebih unggul karena menggunakan banyak pohon keputusan, hasil voting lebih stabil, dan generalisasi lebih baik. Selanjutnya, ada data preparation dan sampling. Eh, Di sini saya mengimport Smote yang digunakan untuk melakukan oversampling, yaitu menambah data pada kelas minoritas. Sebelumnya, distribusi target neutral or dissatisfied sebesar 56,6% dan satisfied sebesar 43,4%. Walaupun tidak terlalu parah, namun dataset tetap sedikit tidak seimbang. Ketidakseimbangan bisa menyebabkan model lebih condong memprediksi kelas mayoritas dan performa kelas minoritas menjadi buruk. Selanjutnya, saya melakukan oversampling dengan Smote. Smote membuat data sintetis atau artificial untuk kelas minoritas. Selanjutnya, saya mengecek distribusi setelah Smote. Output yang dihasilkan, eh, kelas 0 sebanyak 58.762 dan kelas 1 sebanyak 58.762. Jumlah kedua kelas sekarang seimbang atau sama. Selanjutnya, saya melakukan training random forest setelah Smote. Hal ini digunakan untuk melatih ulang random forest menggunakan data hasil balancing. Karena random forest sebelumnya adalah model terbaik, maka model tersebut diuji kembali setelah data diseimbangkan. Em,
Di sini saya melakukan evaluasi model setelah SMOTE dengan output akurasi sebesar 96%. Confusion matrix menunjukkan prediksi benar meningkat dan kesalahan klasifikasi semakin mengecil. Eh, Analisis logis, false positif kecil, artinya model jarang salah memprediksi pelanggan tidak puas menjadi puas, dan false negatif kecil, artinya model cukup baik dalam mendeteksi pelanggan puas. Selanjutnya, saya membandingkan akurasi semua model dengan mengambil nilai akurasi dari logistic regression, decision tree, dan random forest. Tujuannya untuk mengetahui model mana yang terbaik. Selanjutnya, saya melakukan visualisasi perbandingan model. Di sini output dari kode ini merupakan grafik batang yang menunjukkan bahwa logistic regression memiliki akurasi paling rendah, decision tree lebih baik, dan random forest memiliki akurasi paling baik. Visualisasi ini membantu membandingkan performa model dengan cepat dan mempermudah interpretasi hasil. Selanjutnya ada fitur fitur selection dan hyperparameter tuning. Eh, di sini saya mengimport Grid Search CV yang digunakan untuk mencari kombinasi parameter terbaik secara otomatis. Eh, karena setiap model mesin learning memiliki hiperparameter, yaitu pengaturan yang mempengaruhi cara model belajar. Contohnya ada jumlah tree, kedalaman tree, minimum speed data, dan jika parameter tidak optimal, maka model bisa underfitting atau overfitting. Selanjutnya, saya mengambil fitur importance, yaitu mengambil tingkat kepentingan tiap fitur dari model random forest. Karena random forest dapat menghitung seberapa besar kontribusi fitur terhadap prediksi, apabila semakin tinggi nilainya, maka semakin penting fitur tersebut. Selanjutnya, saya mengurutkan fitur importance. Eh, mengurut, eh, Code ini mengurutkan fitur dari yang paling penting. Output dari output dari top fitur, yaitu ada fitur yang paling berpengaruh, ada online boarding dengan importance tertinggi. Selanjutnya ada in-flight Wi-Fi service, ada type of travel, kelas ekonomi, dan in-flight entertainment. Selanjutnya ada visualisasi fitur importance. Di sini outputnya berupa grafik. Grafik batang yang menampilkan 10 fitur paling penting. Yaitu ada online boarding, in-flight Wi-Fi service, type of travel personal, kelas ekonomi, in-flight entertainment, seat comfort, flight distance, ease of online booking, customer type returning, dan leg room service. Selanjutnya, saya menentukan hyperparameter grid. Dengan penjelasan N estimators adalah jumlah pohon pada random forest. Semakin banyak jumlah pohonnya, maka model lebih stabil. Namun, training akan lebih lama. Selanjutnya ada max depth, yaitu kedalaman maksimum pohon. Apabila terlalu kecil akan underfitting, dan apabila terlalu besar akan overfitting. Selanjutnya ada min sample split, yaitu jumlah minimum data untuk membelah node. Apabila datanya kecil, maka model lebih detail. Apabila data besar, maka model lebih general. Selanjutnya, saya melakukan grid search. Di sini ada cross validation threefold, artinya data dibagi menjadi 3 bagian untuk validasi. Scoring menggunakan akurasi karena model dinilai berdasarkan akurasi. Dan njob sama dengan min 1, menggunakan seluruh core CPU agar lebih cepat. Selanjutnya, saya melakukan training grid search, yaitu mencari kombinasi hiperparameter terbaik menggunakan data hasil smooth. Karena tadi dataset sudah balance, maka tuning dilakukan pada data yang lebih fair. Selanjutnya, saya melihat parameter terbaik. Di sini, output dari kode ini adalah max depth sama dengan 20, min sample speed 2, dan n estimator 100. Artinya adalah kombinasi terbaik dari 100 pohon, depth 200, dan speed minimum 2. Max depth 20 cukup dalam untuk menangkap pola kompleks. N estimator sama dengan 100, artinya jumlah tree banyak, maka voting lebih stabil. Dan min sample speed sama dengan 2, yaitu tree dapat membelah data menjadi lebih detail. Selanjutnya, saya mengambil model terbaik. Di sini saya mengambil random forest terbaik hasil tuning. Uh, Selanjutnya, saya mengevaluasi model setelah tuning. Output yang dihasilkan dari kode ini adalah akurasi sebesar 96,2%. Confusion matrix menunjukkan kesalahan prediksi semakin kecil, yaitu true negatif sebesar 14.349, false positif sebanyak 341, false negatif sebesar 632, dan true positif sebanyak 10.654. Model ini semakin baik karena false positif turun, false negatif rendah, dan prediksi lebih stabil. Selanjutnya, saya membandingkan akurasi sebelum dan sesudah tuning. Eh, di sini saya menghitung akurasi sebelum tuning dan akurasi sesudah tuning. Output output pada grafik ini menunjukkan bahwa akurasi setelah tuning sedikit meningkat. Dengan visualisasi mempermudah kita melihat dampak tuning. Dan dampak hiperparameter tuning sebelum tuning adalah model sudah bagus, namun parameter masih default. Dan setelah tuning, model lebih optimal, lebih stabil, dan lebih akurat. Kesimpulan dari akhir tahap ini adalah fitur paling penting berhasil ditemukan, terutama pada online boarding, Wi-Fi service, kelas, dan in-flight entertainment.
Hiperparameter tuning meningkatkan performa model. Akurasi yang meningkat menjadi sekitar 96,2%. Random forest tetap menjadi model yang terbaik karena lebih stabil, akurat, dan mampu menangani pola kompleks. Eh, Sekian yang dapat saya jelaskan dari hasil UTS saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.